tetap aja ya Hilda nih menurut aku tanky banget sih. Iya. Gimana caranya untuk menumbangkan hero-hero yang cukup kuat banget dari sisi defensifnya di tim Alter Ego. Gak ada Esmeralda, Baxia dan Saya bilang udah cukup stabil antara sisi depan dan juga sisi belakangnya gitu loh. Sama-sama cukup berimbang. Ada orang yang tebal yang di depan sana memberikan damage dan juga durability tinggi seperti Yuzong dan juga Khalid. Lalu masih ada Akai juga, tapi di sisi belakang ada Hayabusa dan juga Parsha. Sementara itu ada satu blue buff yang udah berhasil diambil, tapi ada Selena tadi yang berhasil untuk menancapkan satu Abyssal Roar dan juga cakarannya Hayabusa down di menit pertama. Wow. wah ini bahaya banget buat Genflix Arrow dan bahkan meskipun harus dibalaskan satu lagi kali ini. 2 poin diamankan sama Alter Ego. Clay-nya juga harus hilang tadi di area turret mid-nya. Wah, ini kalau bisa, kalau sampai mereka ditekan dan harus mengikuti tempo permainan yang dikeluarkan oleh Alter Ego lagi, akan sangat berbahaya untuk Hayabusa. Hayabusa dibawa ke late game, di saat semua orang stick together, damage-nya bakal terbagi. Di mana damage-nya bisa masuk gitu aja, Bobo. Iya, Sulit makanya. banget gitu loh. Di hati kah? Tidak mungkin juga. Apalagi Alter Ego yang cukup kuat banget ya dengan adanya Selena di area early. Dan juga Sally Boy kalau udah level 4 dia udah bisa ikut team fight, Yap. dia bisa buka Tempest of Blade kapanpun dia mau. Dan dia membuat Watt untuk lebih buying time lagi ke arah dapetin EXP-nya, dapetin network untuk itemnya. Bersama dengan Clay, salah satu support yang akan nempelin Watt terus nih. Oke, sementara itu untuk Midgard masih memberikan tariannya dengan menggunakan pedang dan juga pasir. Jangan sampai berantem. Oke, ini dia I show you the wall. Langsung aja dilompatin. I show you the word banget. Untung 40 nggak nyanyi ya. Dan kali ini langsung berotasi lagi dari teman-teman Alter Ego menuju ke arah mid. Dan Baxia Shield Unity masih dibuka juga oleh Leo Murphy. Sally Boy bener-bener langsung nge-cut minion, tapi ternyata kita lihat udah ada quad shadow dan bahkan shadow killnya hanya untuk menumbangkan seorang Leo Murphy. Itu dipakai kayak 3 hero dari Genflix satu maju kali. Iya benar sekali, dan Tempest of Blade juga udah langsung dikeluarkan, tapi Hayabusa harus menjadi korban untuk kedua kalinya. Parsha pun menyusul tanpa terlalu lama, tapi ternyata Link-nya pun harus menjadi korban dan Panda pun kali ini digaruk, tapi Yuzongnya masih cukup kuat, ditabrak langsung oleh sebuah ban yang pastinya bukan ban tubles, tapi ternyata ada sebuah lompatan pasir yang salah arah tadi. Ingin mengejar ke arah belakang tapi terlalu jauh sepertinya. Masih mau lebih sepertinya dari seorang Leo Murphy, tapi langsung mundur 2 personil dari Alter Ego setelah adanya Federal Strike yang dibuka oleh Clay. Dan bahkan meskipun ada flame shoot, tapi seorang Leo Murphy harus tumbang setelah terkena stun yang dibuka sama seorang Clay. Midgard-nya terpick up lagi untuk yang kedua kalinya. Wah ini bahaya banget. Justru kita pengen lihat permainan dari Khalid ya. Bener ya, tapi ini memberikan space lagi di bagian atas. Sebuah permainan objektif diberikan oleh Genflix Aerowolf, di mana tadi space itu tercipta. Mereka langsung memanfaatkan satu outer turret, sedikit lagi HP-nya. Parsha langsung aja mendorong mundur Pai untuk langsung pergi dari outer turret tersebut. Iya, ini belum masuk 5 menit Pak. Belum masuk 5 menit. Tapi Khalidnya udah terpick off 2 kali. Dan bahkan Hayabusanya juga. udah meskipun ada objektif yang diamankan oleh kedua tim, Ya. tapi networknya pun udah mulai dipegang sama Alter Ego, berbanding sekitar 2000 ya. Ini dia, semakin berbahaya, semakin Alter Ego menyerang dan terus-terusan menyerang. Mereka nantinya stick together, Hayabusa akan semakin kesulitan lagi. Sementara itu Pai langsung dikeroyok aja di bagian atas, hilang sudah. Tapi di bagian tengah, ini dia konsekuensinya. Di saat 3 orang pergi ke satu titik, ada 1 orang yang dalam keadaan lemah banget, dimanfaatin langsung. Iya, langsung mereka berotasi ke arah lane yang dimana justru hyper carry-nya dari tim Genflix Arrow yang ditumbangkan. 3 kali sudah tumbang dari seorang Watt, ini nggak baik banget buat keadaan ekonomi dia. Yep. Dan meskipun Clay bermain dengan amat baik sekali, mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Alter Ego, tapi kalau Watt-nya nggak dapat space untuk farming, nggak dapat pundi-pundi juga untuk ngedapetin itemnya, ini di area late game juga bakal sedikit sulit sih sebenarnya buat Genflix Aerowolf. Iya, kita lihat aja untuk Sally Boy sendiri udah level 9 sekarang, tapi ternyata sebuah pertempuran ataupun pengkeroyokan telah terjadi dan sekarang Khalidnya mau pergi dengan kapal yang terbuat dari pasir pun udah nggak bisa lagi. Hayabusa untuk keempat kalinya. What happened, bro?
Iya, dia dapetin 1 poin tapi dia ke pick off lagi dan lagi. Dan bahkan lihat Ahmadnya bermain sama amat objektif di area bawah. Kayak Ahmad udah nggak, oke, aku nggak apa-apa nggak ikut team fight gitu. Asal kan setidaknya objektifnya berhasil aku ambil. Dan ini memancing untuk Genflix Aerowolf setidaknya gak bisa keluar dari base-nya nanti. Emang ini kayaknya dipaksa masuk aja nih tempo permainan dari Alter Ego nih. Lu pada ikutin permainan kita. Untuk sisi kanan dan kirinya bisa dibilang untuk top lane-nya Pai kalah tadi. Tapi ternyata setelah pertempuran yang diberikan oleh teman-teman yang berada di mid lane, yang berada di bottom lane, itu menciptakan sebuah momentum Pai bisa ngebalikin keadaan di top lane-nya itu sendiri. Iya, gitu. setelah ada 3 orang yang tumbang dari Genflix Aerowolf, ini dari Alter Ego udah lebih enak banget untuk rotasi karena nggak ada yang jagain lane-nya. Dan bahkan turtle-nya berhasil diamankan oleh Sally Boy. Turtle pertama. Dan aku lihat kali ini networknya jauh banget, berbanding 5.000 dipegang sama Alter Ego. Semua objektif, lihat dari sisi point kill, dari sisi bahkan untuk objektif turretnya. Gimana caranya Genflix Aerowolf, mereka gak boleh keculik satu persatu terus menerus. Dan untuk sisi level sendiri lihat aja antara Watt dan juga Sally Boy. Level 11 dan juga level 8. Sih, wah ini udah jauh banget dan sekarang networknya akan menjadi objektif selanjutnya. Ada satu Vader Ice Strike yang langsung dikeluarkan. Belum begitu berimpact. Bannya bisa mantul bos. Hebat juga bisa mundur kayak begitu. Sok atuh mah kita mau punya ban begitu mah. Ya makanya mereka jadi pro player pak. Bisa gitu loh. Bisa gitu. Kalau 40 pasti sampai base-nya musuh kayaknya. Pasti. Nabrak mentok dikeroyok saya. Gak perlu diragukan lagi. Dan mid kan udah ngamanin item pertamanya itu Oracle. Sally Boy tadi ngamanin Endless Battle terlebih dahulu di mana Wattnya baru jadi Raptor Machete dan juga sepatunya tadi ya. Sally Boy gak perlu sepatu, dia yang penting perlu ini aja mana. Asal bisa lompat-lompat tembok. Benar. Karena Khalid dengan Oracle yang diambil sangat cocok sekali di saat dia ngecharge untuk langsung nge-regen HP-nya. Oracle bisa sangat membantu gitu karena dia punya item untuk langsung bisa nge-regen HP dari hero tersebut. Iya, kali ini terkena stun lagi dan lagi dari seorang Midgard dan bahkan masih belum berbuat banyak. Sedangkan ada Clay yang langsung membuka Vader Ice Strike dan juga Tempest of Blade langsung dia buka juga oleh seorang Sally Boy. Harus sedikit mundur setelah ada pertukaran 1 untuk 1 kali ini. Leo Murphy-nya harus tumbang. Ahmad sudah mulai datang kali ini dan langsung melahap ke arah seorang Watt dan bahkan harus hilang 2 kali ini. Dan bahkan double point diamankan oleh seorang Rinasmi dan langsung menuju ke arah base-nya balik juga dari seorang Clay. 3 tumbang dari Genflix Aerowolf, sedangkan Alter Ego mereka cuma kehilangan Leo Murphy dan juga Ahmad. Malah Sally Boy-nya masih aman-aman aja. Sally Boy masih aman, tapi untuk sisi Genflix Aerowolf yang hilang core-nya lagi dan lagi. Ini kerugian yang benar-benar besar didapatkan oleh Genflix Aerowolf lewat pertempuran yang bisa dibilang cukup cepat gitu terculiknya Hayabusa. Enggak, belum melakukan apa-apa gitu loh Jimomo. Iya, lihat Bloodlust untuk seorang Yuzong, Rinasminya, Sally Boy-nya udah punya Windtalker, Ahmadnya bahkan bikin Blade of Despair. Wow, sampai dia bikin Blade of Heptasis juga. Heptasis ada, BOD ada, ini tinggal ngumpulin stacknya sampai merah, sekali cangkul kelar nih ya. Networknya jauh banget, lihat Hayabusa 4.200, Ahmad aja 6.000. Gimana coba cara dari seorang Watt untuk dapetin pundi-pundi buat ngefarmingnya? Mereka udah di zoning out sekarang, nggak boleh keluar dari base-nya. Menyisakan turret base aja buat Genflix Aerowolf. Iya, dan untuk Khalid sendiri kita lihat aja tuh. Ada Oracle yang sepertinya Queen's Wing langsung akan diamankan setelah ini ya mungkin untuk Atau Khalid. Mungkin Bloodlust juga kali ya, bisa. Atau mungkin juga bisa ke arah Bloodlust. Tapi kita lihat aja bagaimana itemnya nantinya akan diambil oleh Khalid. Tapi untuk sekarang, Yuzongnya masih cukup membantu di dalam timnya. Andai Yuzong nggak ada nih ataupun diganti dengan hero lain, mungkin kejadiannya tidak akan seperti itu tadi gitu. Iya, justru dengan adanya Khalid yang diambil sama Genflix Aerowolf, kita mengira bakal ada perubahan perubahan dari sisi gameplaynya ya dari Genflix Aerowolf, tapi justru malah enggak kali ini. Dan untuk Parcha sendiri juga nggak bisa terlalu lama untuk mengeluarkan Vader Ice Strike. Kita sama-sama tahu di sini ada Abyssal Roar yang bisa dilemparkan. Kapan aja ya? Ada Baxia yang bisa berubah menjadi ban dan langsung lompat ke arah Parcha itu sendiri gitu. Jadi untuk Parcha sendiri di saat Vader Ice Strike-nya dikeluarkan, fokusnya akan juga terbagi ke arah hero yang akan dia berikan damage ataupun ke arah hero yang mau mendekatin ke dia gitu. Iya, kalau kita lihat nih player statistik by Nimo TV-nya, KDA-nya dari Ahmad jauh banget sama Midgard, karena Midgard-nya udah kayak ke pick off 4 kali, 141, sedangkan Ahmad 314, dia baru ke pick off sekali tapi dia udah dapetin 3 poin yang bikin dia benar-benar kaya banget dari sisi goldnya. 9.700 berbanding 9.000
13. Iya, belum lagi Hendra yang digunakan dulu 6% Bah. damage tambahan di saat ada satu hero yang terdekat. Betul, kali ini lihat Wattnya bakal coba dikejar dan masih bisa mundur dengan Shadow Kill dari Wraith. Langsung mengarah ke arah Hurricane Dance-nya, tapi hanya bisa flicker mundur saja. Midgard langsung ditumbangkan lagi di area mid. Kali ini Rinasmi langsung Black Dragon Form, tapi harus hilang begitu aja oleh seorang Udil. Dan bahkan dua udah mulai hilang dari Genflix Arrow. Kali ini sepertinya dari Alter Ego mereka nggak perlu ada Lord dan mulai maju lagi. Stun bahkan dari seorang Clay kali ini mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Udil dan juga Sally Boy. Tapi Sally Boy-nya benar-benar nggak takut sama sekali. 10 menit pertama bakal dihentikan oleh Alter Ego kali ini. Mencoba untuk masuk, Wraith-nya Hurricane Dance tapi nggak berimpact banyak. Dan bahkan lihat painnya Falling Starmon dikeluarkan. Seorang Clay. Iya, itu dia pertempuran yang barusan kita lihat. Nggak bisa apa-apa, udah Genflix jadinya cukup terkunci untuk sekarang. Satu base turret di bagian mid juga udah berhasil dihancurkan, memperkecil lagi area pertahanan yang mereka milikin. Ini dia, replay by S, kita lihat aja. Black Dragon Form juga berusaha untuk mengusir, tapi apalah daya, di satu damage langsung berusaha untuk menabrak dia. Tapi untuk Watt sendiri, ini nih. Ini dari Udil yang begitu luar biasa. Jaraknya itu tadi emang nggak terlalu jauh. Di saat jarak nggak terlalu jauh, Abyssal Roar yang ditancapkan apabila kena, itu stunnya juga nggak terlalu lama. Tapi dengan begitu cepatnya dan begitu dekatnya pergerakan antara Hayabusa dan juga Udil yang menggunakan Selena, Abyssal Arrow-nya nancap, dia ke stun dengan sepersekian detik seperti itu, Hayabusanya langsung hilang. Ini apa sebenarnya yang terjadi, bos? Kali ini udah mulai hilang lagi dan bahkan dua. Meskipun harus ditukarkan sama Ahmad di area bawah, tapi Genflix Arrow mereka harus mundur langsung ke arah base-nya. Sudah ada Lord juga yang mulai berjalan di area mid. Dan udah gak ada turret base buat Genflix Arrow, mereka harus benar-benar berhati-hati. Dan ini kayak 17 detik, 13 detik untuk Midgard dan juga Rinasmi untuk buat respawn ya. Kali ini bakal sulit banget sih untuk di-defend teman-teman Genflix Arrow. Ini bisa dibilang nih hari yang berat untuk Genflix Arrow. Feeder Isaac langsung dikeluarkan juga memberikan damage ke arah Lord dan juga minion yang akan hadir. Watt juga udah terkena damage, tapi sementara itu ada rep di bagian depan yang juga memberikan perlindungan. Perlindungan Leo Murphy dengan bannya berputar-putar oleh kristal diambil oleh Pai. Akankah dia masuk untuk sekarang? Belum, ternyata sabar dulu Alter Ego. Iya, menunggu juga Ahmad yang baru aja muncul dari base-nya. Gak akan terlalu memaksakan keadaan dari Alter Ego. Meskipun sudah ada Genflix Arrow yang mulai maju kali ini dengan rosternya yang sudah respawn ya dari Dynasty dan juga Midgard. Benar sekali, paling Starmu tadi langsung keluarkan aja Feeder Isaac pun gak lama-lama langsung dikeroyok habis begitu aja. Tempest of Blade langsung dikeluarkan. Hayabusa down. Satu player lagi, Khalid gak bisa juga bertahan. Tapi Rinasmi masih ingin mencoba untuk melindungi base-nya. Sedikit lagi SP yang dia milikin. Tapi Region SP masih cukup tinggi. Bentarnya juga sisa sedikit lagi. SP-nya mega kill. Wipe out. Kemenangan 2-0 untuk Alter Ego, Cimomo. Wah, ini bakal sulit banget untuk Genflix. Mereka justru terlihat banget one-sided-nya di game yang kedua ini. Menurut aku kayak Watt-nya benar-benar tumbangin di arah early. Khalid-nya juga dari seorang Midgard benar-benar harus ke pick off berkali-kali. Ini kayak benar-benar ngasih pundi-pundi yang lebih ke arah teman-teman dari Alter Ego. Gimana mereka nggak mau kaya? Gimana kayak Ahmadnya bisa leluasa untuk ngedapetin objektif di area bawah. Bahkan Pai-nya meskipun dia sempat ke pick off sekali, di ganking sama 3 orang dari Genflix Arrow, dia masih bisa kayak nyiptain momentum. Setidaknya dia bisa dapetin objektif di area atas dengan cukup